Penyidik Cybercrime Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Rabu kemarin menangkap pengunggah video berkonten dewasa yang terpampang dalam reklame elektronik atau Videotron di Jakarta Selatan. Ya, tersangka mengaku memperoleh akun karena sempat muncul di layar Videotron dan kemudian mengunggah video tersebut dengan menggunakan aplikasi tertentu. Tersangka bernama Samudra Al-Hakam Ralial ditangkap petugas karena terbukti mengakses tanpa izin aplikasi bernama TeamViewer dengan akun milik PT Transito. Sejumlah barang bukti diamankan seperti laptop, telepon genggam, dan kartu tanda penduduk milik tersangka. Penyidik pun menjerat tersangka dengan pasal 282 KUHP dan pasal 27 Undang-Undang ITE tentang pornografi dengan ancaman 5 tahun penjara. Dan kami bisa menganalisa dari hasil digital forensik yang ada bahwa ada suatu illegal access berdasarkan IP address beserta username dari komputernya sendiri yang jam pelaksanaannya sama dengan jam ketika dilakukan pemutaran terhadap konten video yang terkait dengan pornografi. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan terbaru terhadap pelaku kasus Videotron berkonten porno ini, kita telah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di Polda Metro Jaya. Ya, selamat pagi Albi. Dapatkah Anda ceritakan ini bagaimana informasi yang Anda dapatkan mengenai proses penyelidikan terbaru polisi terhadap pelaku yang diduga meretas Videotron ini, Albi? Ya, selamat pagi. Selamat pagi Alfian dan juga Anissa. Memang satu orang pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penayangan video tidak senonoh yang tayang di suatu Videotron di kawasan Prapanca beberapa waktu lalu. Saat ini sudah ditangani oleh tim dari Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya, di mana tersangka berinisial S ini sudah dilakukan penyelidikan. Di mana dari hasil penyelidikan sementara memang pengakuan dari tersangka S ini mengaku ketika melewati kawasan Prapanca tersebut melihat Videotron yang saat itu tidak menayangkan apapun, hanya ada tampilan dari suatu akun yang bertuliskan ada username dan juga passwordnya. Kemudian pelaku ini memotret tayangan tersebut dan kemudian karena rasa penasaran ya ketika tiba di kantor tersangka S ini di kawasan Senopati Jakarta Selatan langsung mencoba untuk membuka akun tersebut tanpa maksud untuk meretas. Dan ini dilakukan dengan menggunakan suatu aplikasi yang disebut dengan TeamViewer, di mana ketika seseorang ataupun pelaku ini mengakses suatu konten di komputer yang dia gunakan ketika menggunakan aplikasi tersebut, maka akan langsung terkoneksi terhadap Videotron yang sudah dibukanya tersebut. Dan saat ini proses penyelidikan masih terus dilakukan, Alfian dan juga Anissa, dan masih belum diketahui sebenarnya motif utamanya apa. Apakah benar secara tidak sengaja ataupun iseng seperti itu, ataukah ada motif tertentu yang dilakukan oleh tersangka S atau Samudra ini. Dan saat ini pihak Polda Metro Jaya masih belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan dari proses penyelidikan yang sampai saat ini masih terus dilakukan. Alfian dan juga Anissa. Ya, Albi, apakah memang nantinya akan ada tersangka lainnya atau memang sejauh ini memang polisi masih berpusat pada satu tersangka berinisial S ini saja? Ya, Alfian, terkait dengan tersangka baru ini masih dalam proses penyelidikan tentunya, tetapi sejumlah saksi dari kantor tersangka S ini berada di kawasan Senopati sudah diperiksa. Apakah belum diketahui apakah tersangka S ini melakukannya secara seorang diri ataukah secara berkelompok bersama tim yang diduga tidak menutup kemungkinan memang ada tim peretas lain yang bekerja bersama tersangka S ini. Dan inilah yang nantinya akan dilakukan oleh kepolisian Polda Metro Jaya khususnya di Treskrimsus khusus Cybercrime untuk mengetahui lebih lanjut mengenai motif ataupun cara kerja dari pelaku dalam melakukan peretasan video tidak senonoh yang ditayangkan di suatu Videotron di kawasan Prapanca beberapa waktu lalu ini. Alfian dan juga Anissa. Ya, Albi, bagaimana dengan Videotron yang kabarnya akan segera ditutup? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut? Ya, Anissa, terkait dengan informasi apakah sejumlah Videotron yang ada di kawasan DKI Jakarta yang merupakan wilayah dari Polda Metro Jaya ini akan ditutup atau tidak, memang belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait hal ini. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan akan adanya evaluasi dari pihak kepolisian kepada para perusahaan advertising ataupun para pemilik Videotron tersebut untuk setidaknya melakukan sistem keamanan internet mereka agar tidak dapat dengan mudah untuk diretas oleh sejumlah orang yang memang memiliki niat-niat tertentu untuk melakukan hal tersebut. Begitu, Anissa. Ya, baik, terima kasih Albi Pratama melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya terkait perkembangan kasus dari peretasan Videotron. Ya.